Selamat siang Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yeni Adriana Toliu, NIM 230 40151, semester 5, Konsentrasi Politik Indonesia, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya membuat video singkat ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Demokrasi dan HAM. Kasus yang saya angkat di sini yaitu tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Latar belakang yang saya buat di sini, kerusuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 usai pertandingan sepak bola Arema FC dengan Persibaya Surabaya menewaskan banyak orang, bahkan banyak juga yang mengalami luka-luka. Terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan banyak orang tersebut, dinilai terdapat unsur pelanggaran HAM yang sangat berat. Di sini, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara terhadap hak asasi manusia secara individu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat yang ke-6. Di sini menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Menurut pendapat saya, kasus ini merujuk pada dugaan penyerangan gas air mata oleh aparat kepolisian yang diarahkan ke supporter Tribun sebagai pemicu kerusuhan. Akibatnya, tindakan penembakan gas air mata tersebut menghilangkan jumlah korban yang sangat masif. Terkait tragedi Kanjuruhan yang sangat terjadi secara sistematis hingga adanya korban dalam jumlah yang masif, maka dari itu diperlukan pengusutan secara tuntas dalam tragedi Kanjuruhan ini. Kasus ini terjadi karena mengenai aksi turun lapangan yang biasa dilakukan oleh para supporter kepada tim pemain sepak bola Arema FC. Hal tersebut disalahartikan oleh petugas keamanan dan aparat kepolisian yang menilai sebagai suatu aksi yang dapat membahayakan. Di sini yang menjadi pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi dikarenakan ada berbagai faktor yang dapat memicu adanya pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini, faktor internal pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi karena adanya sifat egoisme, intoleransi, kurangnya empati, serta rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia. Faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sistem hukum, penyalahgunaan teknologi, serta adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, dalam tragedi Kanjuruhan bisa dinalarkan bahwa ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam lemahnya sistem hukum yang mengatur akan prosedur pengamanan dan kerusuhan. Di sini ada cara menangani kasus ini menurut Romli Amtamasmita atau guru besar ilmu hukum Universitas Pajajaran. Dia berpendapat bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat adalah tindakan yang bersifat sistematis yang meluas. Atas tragedi Kanjuruhan yang
dinilai terjadi sangat sistematis dan mengakibatkan kematian banyak korban, diharapkan dapat diusut dengan tuntas dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Begitu pula dengan aparat penegak hukum dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Diharapkan pula pemerintah memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, memberikan pemenuhan hak asasi manusia, serta dapat bertanggung jawab atas kejadian ini. Jangan sampai kejadian yang mengerikan ini terulang kembali di masa yang akan datang. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki dan memperkuat regulasi hukum yang ada. Menurut saya, kesimpulan yang dapat saya berikan dan saran yang dapat saya berikan ialah kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Terkait tragedi Kanjuruhan ini, menurut Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, terdapat pelanggaran hak asasi manusia terjadi, yaitu penggunaan aparat kepolisian dan TNI sebagai pengamanan pertandingan dan pendekatan represif menggunakan gas air mata, serta indikasi pelanggaran hak asasi manusia kedua yang dinilai adalah unsur kesengajaan, yaitu pintu stadion yang menjadi akses keluar yang secara sengaja ditutup. Saran saya, pemerintah dapat bertanggung jawab dengan baik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana dalam tragedi yang menewaskan ratusan nyawa manusia. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Terima kasih.